إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bersama-sama memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas semua limpahan taufik dan nikmatnya yang selalu dicurahkannya kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita sebagai orang muslim, memilih kita untuk lahir dan dibesarkan di atas Islam, dianugerahkan iman, kemudian dianugerahkan kecintaan kepada petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita di antara sekian banyak manusia untuk mau mempelajari agamanya, untuk mau selalu mengoreksi dan memperbaiki keimanan kita yang demi Allah ini merupakan ciri-ciri kebaikan, merupakan pertanda seseorang yang akan selalu mendapatkan taufik dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan dia selalu berusaha mengoreksi keyakinan, ibadah dan pendekatan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat sekalian, para pendengar Radio Roja, hafizakumullah. Pada pagi hari ini kita kembali mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya atas taufik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk bertemu melalui radio yang kita cintai bersama ini, bertemu, membahas, mengkaji satu pembahasan yang sangat penting, bahkan terpenting dalam Islam. Pembahasan yang mengkaji ilmu yang paling mulia dalam agama ini secara mutlak. Pembahasan yang harusnya menjadi perhatian utama, menjadi curahan kesungguhan yang paling besar bagi orang yang beriman, yang mengharapkan kesempurnaan imannya dan kebaikan dalam agamanya, yaitu mengenal dan memahami tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang ini adalah ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling pertama kali untuk masuk dalam semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Sehingga misalnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faham dalam agamanya. Pemahaman dalam agama yang paling utama untuk termasuk di sini adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala
sesuai dengan yang Allah perkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan kata lain mengenal tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah hal yang seharusnya membuat kita bersyukur. Di antara sekian banyak orang yang tidak mendapatkan petunjuk untuk mengenal ilmu yang paling agung ini, Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk diberi kesempatan mempelajarinya. Yang dengan itu berarti peluang kita untuk memperbaiki iman, menyempurnakan iman dan takwa kita kepada Allah, memperbaiki ibadah kita seperti yang nanti kita akan bahas insyaallah keutamaan ilmu ini. Kesempatan untuk dan peluang untuk itu terbentang lebar di hadapan kita. Dan inilah hidayah yang seharusnya selalu kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita-kita yang diberi kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya, mempelajari, memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahaman para ulama salafus saleh, para ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimakumullah, para pendengar Radio Raja rahimakumullah. Alhamdulillah, para ulama menjelaskan tentang kedudukan daripada ilmu tentang tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang tentu saja kedudukannya saya sudah terangkan tadi sangat agung dalam Islam, sangat mulia dalam Islam, bahkan merupakan rukun yang penting dalam agama, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama menjelaskan bahwa tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan yang benar terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala merupakan tiang penopang iman yang utama. Karena iman kepada Allah itu mencakup 4 perkara. Pertama, mengimani wujud keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengimani rububiyah, ya. Mengimani sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat penciptaan, mengatur alam semesta, memberi manfaat dan madarat, sifat memberikan rezeki, melindungi alam semesta, ini artinya rububiyah. Kemudian yang ketiga, mengimani uluhiyah, ya. Uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya hak untuk diibadai, ditaati, ditunduki, ditakuti, dicintai adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan yang keempat adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ungkapan lain, para ulama menyebutkan istilah yang agak berbeda yang meskipun maknanya sama. Seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menyebutkan kunci utama kebahagiaan dan keselamatan manusia di dunia dan di akhirat adalah dengan memahami dan merealisasikan 2 jenis tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu tauhid yang pertama yang beliau istilahkan dengan tauhidul ilmi al-khabari al-i'tiqadi. Tauhid yang berhubungan dengan ilmu, pemahaman, yang bersumber dari khabar, berita wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Al-i'tiqadi yang menyangkut keyakinan, keimanan dalam hati. Ini yang diistilahkan juga dalam bentuk lain, yaitu tauhidul ma'rifati wal isbat. Ini semua istilah-istilah yang artinya satu, yang disebutkan oleh para ulama untuk memudahkan kita memahami. Tauhid pengenalan dan penetapan, yang berarti menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menetapkan nama-nama yang indah dan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tauhid yang namanya tauhidul amali al-iradi, al-talabi. Tauhid yang berhubungan dengan amal perbuatan dan kehendak niat manusia. Tauhid yang berhubungan dengan kehendak dan niat manusia, yang ini berhubungan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan manusia, itu ibadah. Wajib untuk seseorang itu beribadah kepada Allah semata-mata, takut hanya kepadanya semata-mata, mencintai, tunduk, kemudian menyerahkan segala bentuk ibadah dan pendekatan diri hanya kepadanya semata-mata. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa kedudukan tauhid, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang merupakan landasan Islam yang paling utama. Kalau ingin bangunan agama kita bisa tegak dengan sempurna, maka tentunya kita harus memperbaiki terlebih dahulu dan mengokohkan terlebih dahulu landasan atau fondasi agama kita. Dan inilah yang menjadi perhatian utama para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang menjadikan istimewanya manhaj Ahlus Sunnah, manhaj salaf. Karena pemahaman ini selalu menitik beratkan perhatian kepada masalah-masalah akidah, apalagi masalah penting seperti mengenal tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim dalam satu ungkapan yang indah menyatakan hal ini dalam kitabnya Al-Fawaid, tentang keutamaan mengokohkan asas agama agar nanti bangunan agama yang kita bangun di atasnya itu indah dan bertahan. Sebagai ini merupakan pertanda kokohnya keimanan seorang muslim dan tidak mudah goyah ketika menghadapi berbagai macam fitnah. Dan inilah kuncinya, rahasianya, mengapa para ulama salaf, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mulia sebelum kita demikian kuat mereka memegang keimanan meskipun menghadapi cobaan-cobaan yang besar dalam agama. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, "Man arada 'uluwa bunyanihi fa'alayhi bitawsiki asasihi wa ihkamihi wa shiddatil i'tina'i bihi. Fa inna 'uluwa al-bunyani ala qadri tawsikil asasi wa ihkamihi." Barang siapa yang ingin meninggikan bangunannya, mempertinggi bangunannya, maka hendaknya dia mengokohkan terlebih dahulu landasan fondasi agamanya. Jadi barang siapa yang ingin mempertinggi bangunannya, hendaknya dia mengokohkan dan menguatkan terlebih dahulu fondasi bangunan tersebut dan memberikan perhatian padanya. Dibuat dengan bahan-bahan yang nomor satu yang paling utama, dibuat dengan rancangan yang paling baik, supaya nanti bangunan yang dibangun di atasnya pun kokoh dan kuat. Dihiasi apa saja akan bisa, karena landasannya telah baik. Kenapa demikian? Fa inna uluwal bunyan. Karena ketinggian bangunan, mampunya kita meninggikan bangunan kita, tergantung dari kekuatan dan kekokohan fondasinya. Fal a'malu wad darajatu bunyanun wa asasuha al-imanu wa mata kana al-asasu wasiqan amal al-bunyanu wa ta'ala alaihi. Maka amal-amal perbuatan manusia kemudian tingkatan-tingkatan manusia dalam Islam ibaratnya itu adalah merupakan bangunan. Adalah bangunan, ibaratnya sebuah rumah atau hotel ataupun yang lainnya. Sedangkan asasnya adalah iman. Amal-amal soleh manusia akan bernilai di hadapan Allah semakin tinggi jika diamalkan dengan landasan yang semakin baik, dengan iman yang semakin sempurna. Demikian pula kedudukan hamba akan dicapai dan semakin tinggi kalau
landasan agamanya benar. Jadi landasannya adalah iman, maka kalau fondasinya itu kuat dan kokoh, maka dengan mudah dia akan menopang dan dibangun di atasnya bangunan-bangunan yang tinggi, amal-amal soleh yang banyak, dan mencapai kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam Islam. Ini sekali lagi satu hal yang perlu diperhatikan, sehingga para ulama mengatakan manhaj salaf itu memang benar-benar lebih mengutamakan kualitas amal daripada sekedar memperbanyaknya. Jadi mempelajari akidah, memberikan perhatian kepada masalah-masalah yang merupakan landasan agama. Ini berarti menunjukkan orang yang memberikan perhatian padanya, dia ingin memperbaiki kualitas amalnya. Dan inilah sifatnya para ulama salaf. Perhatian utama para ulama salaf, seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang lain. Dengan ilmu, itu menjadikan amal yang meskipun sedikit berlipat ganda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dilandasi dengan iman yang kuat. Dalam hal ini, para ulama membawakan contoh ucapan salah seorang tabi'in yang terkenal, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, yang mengatakan, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kasrati salatin wala siyamin wala sadaqatin, walakin bi syai'in waqara fi qalbi." Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq mengungguli kaum muslimin yang lainnya, mengungguli para sahabat yang lainnya dalam masalah keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan beliau raih semua itu cuma dengan banyak sholat, banyak puasa, dan banyak sedekah. Artinya beliau memiliki banyak amal-amalan, tapi para sahabat yang lain juga banyak yang memiliki seperti itu. Tapi yang menjadikan beliau lebih teristimewa, lebih utama, bukan cuma amalan zahir tersebut, tapi kata beliau, walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Tetapi karena sesuatu keimanan yang kuat yang menancap kokoh dalam hati beliau. Inilah yang menjadikan nilainya, nilai ibadah yang beliau lakukan, meskipun kecil besar nilainya, apalagi kalau ibadahnya besar. Nah, oleh karena itu, ilmu tentang yang berhubungan dengan masalah akidah, yang dengan ini akan memperbaiki keikhlasan manusia, membuat dia mengamalkan ibadah itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru ini yang harusnya diutamakan. Karena inilah yang akan Allah uji pada diri manusia. Inilah yang Allah akan perhitungkan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kamu yang paling bagus amalannya. Jadi yang diuji adalah kualitas amalannya. Yang paling ikhlas, kita sudah tahu artinya ahsan di sini. Yang paling bagus ini adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya yang diuji, tapi yang paling bagus amalannya. Oleh karena itu, keikhlasan yang jelas-jelas landasan utamanya adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Semakin besar orang yang memiliki ikhlas ini, karena semakin sempurna dia memahami tauhid ini dengan baik, jelas akan menjadikan amal soleh yang diperbuatnya semakin tinggi juga nilainya. Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Ahlus Sunnah yang terkenal dari kalangan tabi'in, yang digelari Amirul Mukminin fil Hadis, amirnya atau pimpinannya kaum mukminin dalam masalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan, "Rubba amalin qalilin, rubba amalin sagirin tu'azzimuhu niyatu, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah." Berapa banyak amal-amal yang kecil, yang sedikit, menjadi besar nilainya karena niatnya yang baik, dan berapa banyak amal-amal yang besar menjadi kecil nilainya karena niatnya yang tidak maksimal pula. Jadi kedudukan landasan Islam ini sangat perlu. Pertama, untuk menjadikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk menjadikan amal kita semakin besar nilainya. Yang dengan itu kita bisa mengharapkan keselamatan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita teruskan dari ucapan Ibnu Qayyim,
Fa in tahaddama syai'un minal bunyani sahula tadarukuhu. Kalaupun nanti bangunan yang dibangun di atas landasan yang kokoh, kalaupun nanti ada kerusakan, ada yang rusak sedikit, mungkin ditimpa sesuatu yang menjadikannya sedikit rusak atau cacat, maka akan mudah diperbaiki karena landasannya yang sudah benar. Tinggal diperbaiki, tinggal disempurnakan dan semakin ditinggikan kalau ingin diperbaiki. Fa idza kana al-asasu ghairu wasikin lam yartafi'il bunyanu wa lam yathbut. Wa idza tahaddama syai'un min al-asasi saqata al-bunyanu aw kad. Adapun sebaliknya, kalau landasannya tidak kokoh, tidak kuat, maka jelas bangunannya tidak akan bisa didirikan dengan tinggi dan tidak kokoh. Dan jika ada sesuatu yang mengguncangnya, yang menghancurkannya, ada gempa atau yang lainnya, maka dia akan langsung runtuh dari dasarnya, akan ambruk secara keseluruhan. Atau kalaupun rusak, dia akan rusak dengan kerusakan yang sangat parah. Maka ini jelas akibat dari bangunan agama yang tidak dibangun dengan landasan yang kuat. Maka oleh karena itulah, jelas di sini orang yang mengenal agama, orang yang ingin menyempurnakan keimanannya, tentu dia akan memperhatikan masalah ini. Ibnu Qayyim menyebutkan ini dengan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 109, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam." Apakah orang yang assasa, menjadikan landasan fondasi bangunannya di atas takwa kepada Allah dan mencari keridhaannya, lebih baik dari orang-orang yang menjadikan landasan bangunannya berdiri di atas tepi jurang kehancuran yang kemudian menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perumpamaan bangunan agama yang dibangun dengan tidak mengenal akidah yang benar. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwatu fillah, bersyukurlah kepada Allah dengan kesyukuran yang sebenar-benarnya. Karena antum dipilih sebagai orang-orang yang mengenal manhaj salaf, yang dengan ini kesempatan untuk memperbaiki masalah-masalah yang menjadi dasar agama kita, yang dengannya insya Allah terjamin waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akidah yang benar, yang dengan itu kita akan diterima dan dimudahkan pengampunannya. Ini peluang besar untuk mendapatkan hal itu sangat-sangat terbuka bagi kita. Makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat yang waktu itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali seseorang yang datang menghadap Allah dengan qalbin salim, hati yang selamat. Selamat dari berbagai penyimpangan, syubhat maupun syahwat. Selamat dari berbagai hal-hal yang merusak akidah. Itu namanya hati yang selamat. Tidak mungkin selamat seseorang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat kalau dia tidak mengisi hatinya dengan cara-cara beriman yang benar. Apalagi iman terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan ilmu yang paling mulia dalam Islam secara mutlak. Apalagi orang-orang yang tidak mengenal keimanan dan hal-hal yang menyempurnakan keimanan dengan baik. Lebih-lebih lagi orang yang salah paham dalam mempelajari masalah akidah, tidak mempelajarinya berdasarkan petunjuk para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Bagaimana nasibnya mereka ketika menghadap Allah? Bukan cuma datang membawa hati yang tidak selamat, bahkan mereka membawa hati yang rusak. Bukankah ini satu hal yang menjadi alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas semua limpahan taufik dan nikmatnya yang selalu dicurahkannya kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita sebagai orang muslim, memilih kita untuk lahir dan dibesarkan di atas Islam, dianugerahkan iman, kemudian dianugerahkan kecintaan kepada petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita di antara sekian banyak manusia untuk mau mempelajari agamanya, untuk mau selalu mengoreksi dan memperbaiki keimanan kita yang demi Allah ini merupakan ciri-ciri kebaikan, merupakan pertanda seseorang yang akan selalu mendapatkan taufik dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dia selalu berusaha mengoreksi keyakinan, ibadah, dan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat sekalian, para pendengar Radio Roja, hafizakumullah. Pada pagi hari ini kita kembali mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya atas taufik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk bertemu melalui radio yang kita cintai bersama ini, bertemu, membahas, mengkaji satu pembahasan yang sangat penting, bahkan terpenting dalam Islam. Pembahasan yang mengkaji ilmu yang paling mulia dalam agama ini secara mutlak. Pembahasan yang harusnya menjadi perhatian utama, menjadi curahan kesungguhan yang paling besar bagi orang yang beriman, yang mengharapkan kesempurnaan imannya dan kebaikan dalam agamanya, yaitu mengenal dan memahami tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang ini adalah ilmu yang paling utama
ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling pertama kali untuk masuk dalam semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Sehingga misalnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faham dalam agamanya. Pemahaman dalam agama yang paling utama untuk termasuk di sini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah perkenalkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas semua limpahan taufik dan nikmatnya yang selalu dicurahkannya kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita sebagai orang muslim, memilih kita untuk lahir dan dibesarkan di atas Islam, dianugerahkan iman, kemudian dianugerahkan kecintaan kepada petunjuk dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita di antara sekian banyak manusia untuk mau mempelajari agamanya, untuk mau selalu mengoreksi dan memperbaiki keimanan kita yang demi Allah ini merupakan ciri-ciri kebaikan, merupakan pertanda seseorang yang akan selalu mendapatkan taufik dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dia selalu berusaha mengoreksi keyakinan, ibadah, dan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat sekalian, para pendengar Radio Roja, hafizakumullah. Pada pagi hari ini, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bersama-sama memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas semua limpahan taufik dan nikmatnya yang selalu dicurahkannya kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita sebagai orang muslim, memilih kita untuk lahir dan dibesarkan di atas Islam, dianugerahkan iman, kemudian dianugerahkan kecintaan kepada petunjuk dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memilih kita di antara sekian banyak manusia untuk mau mempelajari agamanya, untuk mau selalu mengoreksi dan memperbaiki keimanan kita, yang demi Allah ini merupakan ciri-ciri kebaikan, merupakan pertanda seseorang yang akan selalu mendapatkan taufik dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dia selalu berusaha mengoreksi keyakinan, ibadah dan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat sekalian, para pendengar Radio Roja, Hafizakumullah. Pada pagi hari ini kita kembali mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya atas taufik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk bertemu melalui radio yang kita cintai bersama ini, bertemu, membahas, mengkaji satu pembahasan yang sangat penting, bahkan terpenting dalam Islam. Pembahasan yang mengkaji ilmu yang paling mulia dalam agama ini secara mutlak. Pembahasan yang harusnya menjadi perhatian utama, menjadi curahan kesungguhan yang paling besar bagi orang yang beriman, yang mengharapkan kesempurnaan imannya dan kebaikan dalam agamanya, yaitu mengenal dan memahami tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang ini adalah ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling pertama kali untuk masuk dalam semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Sehingga misalnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faham dalam agamanya. Pemahaman dalam agama yang paling utama untuk termasuk di sini adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang Allah perkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan kata lain mengenal tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hal yang seharusnya membuat kita bersyukur. Di antara sekian banyak orang yang tidak mendapatkan petunjuk untuk mengenal ilmu yang paling agung ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk diberi kesempatan mempelajarinya. Yang dengan itu berarti peluang kita untuk memperbaiki iman, menyempurnakan iman dan takwa kita kepada Allah, memperbaiki ibadah kita seperti yang nanti kita akan bahas insyaallah keutamaan ilmu ini. Kesempatan untuk dan peluang untuk itu terbentang lebar di hadapan kita. Dan inilah
hidayah yang seharusnya selalu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita-kita yang diberi kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya, mempelajari, memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahaman para ulama salafus saleh, para ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimakumullah, para pendengar Radio Raja rahimakumullah. Alhamdulillah, para ulama menjelaskan tentang kedudukan daripada ilmu tentang tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang tentu saja kedudukannya saya sudah terangkan tadi sangat agung dalam Islam, sangat mulia dalam Islam, bahkan merupakan rukun yang penting dalam agama, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan yang benar terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tiang penopang iman yang utama. Karena iman kepada Allah itu mencakup 4 perkara. Pertama, mengimani wujud keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani rububiyah, ya. Mengimani sifat rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat penciptaan, mengatur alam semesta, memberi manfaat dan madarat, sifat memberikan rezeki, melindungi alam semesta, ini artinya rububiyah. Kemudian yang ketiga, mengimani uluhiyah, ya. Uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hak untuk diibadahi, ditaati, ditunduki, ditakuti, dicintai adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Dan yang keempat adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ungkapan lain, para ulama menyebutkan istilah yang agak berbeda yang meskipun maknanya sama. Seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menyebutkan kunci utama kebahagiaan dan keselamatan manusia di dunia dan di akhirat adalah dengan memahami dan merealisasikan 2 jenis tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tauhid yang pertama yang beliau istilahkan dengan tauhidul ilmi al-khabari al-i'tiqadi. Tauhid yang berhubungan dengan ilmu, pemahaman, yang bersumber dari khabar, berita wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Al-i'tiqadi yang menyangkut keyakinan, keimanan dalam hati. Ini yang diistilahkan juga dalam bentuk lain, yaitu tauhidul ma'rifati wal isbat. Ini semua istilah-istilah yang artinya satu, yang disebutkan oleh para ulama untuk memudahkan kita memahami. Tauhid pengenalan dan penetapan, yang berarti menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menetapkan nama-nama yang indah dan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tauhid yang namanya tauhidul amali al-iradi, al-talabi. Tauhid yang berhubungan dengan amal perbuatan dan kehendak, niat manusia. Tauhid yang berhubungan dengan kehendak dan niat manusia, yang ini berhubungan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan manusia, itu ibadah. Wajib untuk seseorang itu beribadah kepada Allah semata-mata, takut hanya kepadanya semata-mata, mencintai, tunduk, kemudian menyerahkan segala bentuk ibadah dan pendekatan diri hanya kepadanya semata-mata.
Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa kedudukan tauhid, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala memang merupakan landasan Islam yang paling utama. Kalau ingin bangunan agama kita bisa tegak dengan sempurna, maka tentunya kita harus memperbaiki terlebih dahulu dan mengokohkan terlebih dahulu landasan atau fondasi agama kita. Dan inilah yang menjadi perhatian utama para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang menjadikan istimewanya manhaj Ahlus Sunnah, manhaj salaf. Karena pemahaman ini selalu menitik beratkan perhatian kepada masalah-masalah akidah, apalagi masalah penting seperti mengenal tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim dalam satu ungkapan yang indah menyatakan hal ini dalam kitabnya Al-Fawaid, tentang keutamaan mengokohkan asas agama agar nanti bangunan agama yang kita bangun di atasnya itu indah dan bertahan. Sebagai ini merupakan pertanda kokohnya keimanan seorang muslim dan tidak mudah goyah ketika menghadapi berbagai macam fitnah. Dan inilah kuncinya, rahasianya, mengapa para ulama salaf, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mulia sebelum kita demikian kuat mereka memegang keimanan meskipun menghadapi cobaan-cobaan yang besar dalam agama. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Man arada 'uluwa bunyanihi fa 'alaihi bi tawfiqi asasihi wa ihkamihi wa shiddati al-i'tina'i bihi. Fa inna 'uluwa al-bunyani ala qadri tawfiqi al-asasi wa ihkamihi." Barang siapa yang ingin meninggikan bangunannya, mempertinggi bangunannya, maka hendaknya dia mengokohkan terlebih dahulu landasan fondasi agamanya. Jadi barang siapa yang ingin mempertinggi bangunannya, hendaknya dia mengokohkan dan menguatkan terlebih dahulu fondasi bangunan tersebut dan memberikan perhatian padanya. Dibuat dengan bahan-bahan yang nomor satu yang paling utama, dibuat dengan rancangan yang paling baik, supaya nanti bangunan yang dibangun di atasnya pun kokoh dan kuat. Dihiasi apa saja akan bisa, karena landasannya telah baik. Kenapa demikian? Fa inna uluwal bunyan. Karena ketinggian bangunan, mampunya kita meninggikan bangunan kita, tergantung dari kekuatan dan kekokohan fondasinya. Fal a'malu wad darajatu bunyanun wa asasuha al-imanu. Wa mata kana al-asasu wasiqan amal al-bunyanu wa ta'ala alaihi. Maka amal-amal perbuatan manusia kemudian tingkatan-tingkatan manusia dalam Islam ibaratnya itu adalah merupakan bangunan. Adalah bangunan, ibaratnya sebuah rumah atau hotel ataupun yang lainnya, sedangkan asasnya adalah iman. Amal-amal soleh manusia akan bernilai di hadapan Allah semakin tinggi jika diamalkan dengan landasan yang semakin baik, dengan iman yang semakin sempurna. Demikian pula kedudukan hamba akan dicapai dan semakin tinggi kalau landasan agamanya benar. Jadi landasannya adalah iman, maka kalau fondasinya itu kuat dan kokoh, maka dengan mudah dia akan menopang dan dibangun di atasnya bangunan-bangunan yang tinggi, amal-amal soleh yang banyak, dan mencapai kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam Islam. Ini sekali lagi satu hal yang perlu diperhatikan, sehingga para ulama mengatakan manhaj salaf itu memang benar-benar lebih mengutamakan kualitas amal daripada sekedar memperbanyaknya. Jadi mempelajari akidah, memberikan perhatian kepada masalah-masalah yang merupakan landasan agama. Ini berarti menunjukkan orang yang memberikan perhatian padanya, dia ingin memperbaiki kualitas amalnya. Dan inilah sifatnya para ulama salaf.
perhatian utama para ulama salaf, seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang lain. Dengan ilmu, itu menjadikan amal yang meskipun sedikit berlipat ganda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dilandasi dengan iman yang kuat. Dalam hal ini, para ulama membawakan contoh ucapan salah seorang tabi'in yang terkenal, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, yang mengatakan, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kasrati salatin wala siyamin wala sadaqatin, walakin bi syai'in waqara fi qalbi." Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq mengungguli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas semua limpahan taufik dan nikmatnya yang selalu dicurahkannya kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita sebagai orang muslim, memilih kita untuk lahir dan dibesarkan di atas Islam, dianugerahkan iman, kemudian dianugerahkan kecintaan kepada petunjuk dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita di antara sekian banyak manusia untuk mau mempelajari agamanya, untuk mau selalu mengoreksi dan memperbaiki keimanan kita yang demi Allah ini merupakan ciri-ciri kebaikan, merupakan pertanda seseorang yang akan selalu mendapatkan taufik dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dia selalu berusaha mengoreksi keyakinan, ibadah dan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat sekalian, para pendengar Radio Roja, hafizakumullah. Pada pagi hari ini kita kembali mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya atas taufik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk bertemu melalui radio yang kita cintai bersama ini, bertemu membahas, mengkaji satu pembahasan yang sangat penting, bahkan terpenting dalam Islam. Pembahasan yang mengkaji ilmu yang paling mulia dalam agama ini secara mutlak. Pembahasan yang harusnya menjadi perhatian utama, menjadi curahan kesungguhan yang paling besar bagi orang yang beriman, yang mengharapkan kesempurnaan imannya dan kebaikan dalam agamanya, yaitu mengenal dan memahami tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang ini adalah ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia,
ilmu yang paling pertama kali untuk masuk dalam semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Sehingga misalnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faham dalam agamanya. Pemahaman dalam agama yang paling utama untuk termasuk di sini adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang Allah perkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan kata lain mengenal tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah hal yang seharusnya membuat kita bersyukur. Di antara sekian banyak orang yang tidak mendapatkan petunjuk untuk mengenal ilmu yang paling agung ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk diberi kesempatan mempelajarinya. Yang dengan itu berarti peluang kita untuk memperbaiki iman, menyempurnakan iman dan takwa kita kepada Allah, memperbaiki ibadah kita seperti yang nanti kita akan bahas insyaallah keutamaan ilmu ini. Kesempatan untuk dan peluang untuk itu terbentang lebar di hadapan kita. Dan inilah hidayah yang seharusnya selalu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita-kita yang diberi kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya mempelajari, memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahaman para ulama salafus saleh, para ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimakumullah, para pendengar Radio Raja rahimakumullah. Alhamdulillah, para ulama menjelaskan tentang kedudukan daripada ilmu tentang tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang tentu saja kedudukannya saya sudah terangkan tadi sangat agung dalam Islam, sangat mulia dalam Islam, bahkan merupakan rukun yang penting dalam agama, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan yang benar terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tiang penopang iman yang utama. Karena iman kepada Allah itu mencakup 4 perkara. Pertama, mengimani wujud keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani rububiyah, ya. Mengimani sifat rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat penciptaan, mengatur alam semesta, memberi manfaat dan madarat, sifat memberikan rezeki, melindungi alam semesta, ini artinya rububiyah. Kemudian yang ketiga, mengimani uluhiyah, ya. Uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hak untuk diibadahi, ditaati, ditunduki, ditakuti, dicintai adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Dan yang keempat adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ungkapan lain, para ulama menyebutkan istilah yang agak berbeda yang meskipun maknanya sama. Seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menyebutkan kunci utama kebahagiaan dan keselamatan manusia di dunia dan di akhirat adalah dengan memahami dan merealisasikan 2 jenis tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tauhid yang pertama yang beliau istilahkan dengan tauhidul ilmi al-khabari al-i'tiqadi, tauhid yang berhubungan dengan ilmu, pemahaman,
yang bersumber dari khabar, berita wahyu dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Al-i'tiqadi yang menyangkut keyakinan, keimanan dalam hati. Ini yang diistilahkan juga dalam bentuk lain, yaitu tauhidul ma'rifati wal isbat. Ini semua istilah-istilah yang artinya satu, yang disebutkan oleh para ulama untuk memudahkan kita memahami. Tauhid pengenalan dan penetapan, yang berarti menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, menetapkan nama-nama yang indah dan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tauhid yang namanya tauhidul amali al-iradi, al-talabi. Tauhid yang berhubungan dengan amal perbuatan dan kehendak niat manusia. Tauhid yang berhubungan dengan kehendak dan niat manusia, yang ini berhubungan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan manusia, itu ibadah. Wajib untuk seseorang itu beribadah kepada Allah semata-mata, takut hanya kepadanya semata-mata, mencintai, tunduk, kemudian menyerahkan segala bentuk ibadah dan pendekatan diri hanya kepadanya semata-mata. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa kedudukan tauhid, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, memang merupakan landasan Islam yang paling utama. Kalau ingin bangunan agama kita bisa tegak dengan sempurna, maka tentunya kita harus memperbaiki terlebih dahulu dan mengokohkan terlebih dahulu landasan atau fondasi agama kita. Dan inilah yang menjadi perhatian utama para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang menjadikan istimewanya manhaj Ahlus Sunnah, manhaj salaf. Karena pemahaman ini selalu menitik beratkan perhatian kepada masalah-masalah akidah, apalagi masalah penting seperti mengenal tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim dalam satu ungkapan yang indah menyatakan hal ini dalam kitabnya Al-Fawaid, tentang keutamaan mengokohkan asas agama agar nanti bangunan agama yang kita bangun di atasnya itu indah dan bertahan. Sebagai ini merupakan pertanda kokohnya keimanan seorang muslim dan tidak mudah goyah ketika menghadapi berbagai macam fitnah. Dan inilah kuncinya, rahasianya, mengapa para ulama salaf, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mulia sebelum kita demikian kuat mereka memegang keimanan meskipun menghadapi cobaan-cobaan yang besar dalam agama. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Man arada uluwa bunyanihi fa'alaihi bitawsiki asasihi wa ihkamihi wa syiddatil i'tina'i bihi. Fa'inna uluwa al-bunyani ala qadri tawsikil asasi wa ihkamihi. Barang siapa yang ingin meninggikan bangunannya, mempertinggi bangunannya, maka hendaknya dia mengokohkan terlebih dahulu landasan fondasi agamanya. Jadi barang siapa yang ingin mempertinggi bangunannya, hendaknya dia mengokohkan dan menguatkan terlebih dahulu fondasi bangunan tersebut dan memberikan perhatian padanya. Dibuat dengan bahan-bahan yang nomor satu yang paling utama, dibuat dengan rancangan yang paling baik, supaya nanti bangunan yang dibangun di atasnya pun kokoh dan kuat. Dihiasi apa saja akan bisa, karena landasannya telah baik. Kenapa demikian? Fa'inna uluwal bunyan. Karena ketinggian bangunan, mampunya kita meninggikan bangunan kita, tergantung dari kekuatan dan kekokohan fondasinya. Fal a'malu wad darajatu bunyanun
Wa asasuhal imanu. Wa mata kana al-asasu wasiqan amal al-bunyanu wa ta'ala alaihi. Maka amal-amal perbuatan manusia, kemudian tingkatan-tingkatan manusia dalam Islam, ibaratnya itu adalah merupakan bangunan. Adalah bangunan, ibaratnya sebuah rumah atau hotel ataupun yang lainnya. Sedangkan asasnya adalah iman. Amal-amal soleh manusia akan bernilai di hadapan Allah semakin tinggi jika diamalkan dengan landasan yang semakin baik, dengan iman yang semakin sempurna. Demikian pula kedudukan hamba akan dicapai dan semakin tinggi kalau landasan agamanya benar. Jadi landasannya adalah iman, maka kalau fondasinya itu kuat dan kokoh, maka dengan mudah dia akan menopang dan dibangun di atasnya bangunan-bangunan yang tinggi, amal-amal soleh yang banyak, dan mencapai kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam Islam. Ini sekali lagi satu hal yang perlu diperhatikan, sehingga para ulama mengatakan manhaj salaf itu memang benar-benar lebih mengutamakan kualitas amal daripada sekedar memperbanyaknya. Jadi mempelajari akidah, memberikan perhatian kepada masalah-masalah yang merupakan landasan agama. Ini berarti menunjukkan orang yang memberikan perhatian padanya, dia ingin memperbaiki kualitas amalnya. Dan inilah sifatnya para ulama salaf. Perhatian utama para ulama salaf, seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang lain. Dengan ilmu, itu menjadikan amal yang meskipun sedikit berlipat ganda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dilandasi dengan iman yang kuat. Dalam hal ini, para ulama membawakan contoh ucapan salah seorang tabi'in yang terkenal, Bakar bin Abdullah al-Muzani, yang mengatakan, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kasrati salatin wala siyamin wala sadaqatin, walakin bi syai'in waqara fi qalbi." Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq mengungguli